Shalom jemaat Tuhan, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Saya percaya kita semua menyiapkan hati kita untuk kita lebih lagi merasakan akan hadirat dan lawatan Tuhan pada ibadah doa malam kita. Sebelumnya saya undang kita sama-sama tundukkan kepala untuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk kesempatan yang kami boleh terima daripadamu. Kami rindu untuk kami boleh merasakan lawatan hadirat-Mu, karena hanya di dalam hadirat-Mu lah kami boleh menerima kekuatan yang baru, sukacita, damai, sejahtera. Dan biarlah malam hari ini kami tidak menyia-nyiakan waktu kami. Kami mau mempergunakan jam-jam doa kami untuk kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Berkati ibadah kami pada malam hari ini, berkati setiap kami hamba-hambamu yang melayani Engkau, terlebih umatmu yang mengikuti ibadah doa malam secara online pada malam hari ini. Terpujilah namamu Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah doa malam kami. Haleluya, amin. Mari jemaat, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku.
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, bukan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang di dalam-Mu, kami tenang bersamamu. Haleluya. Kaulah yang membuat kami tenang. Hadirat-Mu, jamahan-Mu yang membebaskan kami, yang memberikan kami kekuatan. Oh Roh Kudus, hadirat-Mu, hadirat-Mu yang kami perlu, hadirat-Mu yang kami rindu, mengalir kuasa Roh Kudus-Mu, mengalir, memulihkan, menguduskan, menyembuhkan, membebaskan hidup kami, ya Roh Kudus. Kiara lamaya sande, kiara lamaya ralamaya 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 ralamaya, hira bakai di kiara lamaya si kiara lamaya, kiara lamaya ralamaya ralamaya si kiara lamaya, hira maya ralamaya sande, ora bakai di kiara lamaya ralamaya ralamaya, ora bakai di kiara lamaya ralamaya. Roh-Mu di dalam kami, Roh-Mu di dalam kami, Roh-Mu di dalam kami. Hiramaya ralamaya sande, hiramaya ralamaya ralamaya, hiramakai di bisandai di bikiarana, uramaya sandaya ralamaya rana, hiramakai di bisanda, urabakai di bikiara laba-laba-laba-laba-laba-laba, kiara laba-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 laba, kiara laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba, kiara laba-laba-laba-laba-laba, kiara laba-laba-laba-laba-laba-laba, kiara laba-laba sikinai di bikiara laba, kiara labakai di bikiara laba, kiara laba, kiara laba-laba-laba, kiara laba-laba-laba-laba, kiara laba-laba-laba-laba-laba-laba, kiara laba, kiara lamaya sande, kiara lamaya si kiara lamaya sande. Kami kuat karena ada Roh-Mu di dalam hidup kami. Kami bisa
karena ada Roh-Mu di dalam hidup kami. Kami berkemenangan karena Roh Kudus-Mu ada di dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu tinggal dan memimpin hidup kami. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Allah Roh Kudus. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Oh Ramaya Sande. Semua keadaan dunia ini dapat berubah. Semua keadaan dunia ini dapat bergoncang. Tapi kami percaya bahwa hanya di dalam-Mu Bapa kami menjadi tenang, kami menjadi kuat, kami dapat melewati semua keadaan yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Selamanya Kau Allahku. Kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Urapilah setiap kami, untuk kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada malam hari ini karena Tuhan memberikan kesempatan kembali pada kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dari Bapak Ibu untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini karena Tuhan telah memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan.
biarlah Engkau berbicara lewat hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu betul-betul urapan yang daripada-Mu, sehingga setiap orang yang mendengarkan bisa diberkati mereka lewat firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan, saya percaya kabarnya semua baik-baik, biarpun situasi sekarang menakutkan, tetapi bagi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan pasti dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita dalam Habakuk pasal 3, kita membaca ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini, Habakuk ini mengalami satu ketakutan, mengalami satu kecemasan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat saking takutnya Nabi Habakuk ini, dia sampai berkata, ketika aku mendengarnya, hatiku gemetar. Saudara, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal yang sama, mengalami satu ketakutan. Tetapi mari kita sama-sama untuk belajar firman Tuhan, bahwa pembacaan selanjutnya di sini berkata, saya akan bacakan kembali. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Puji Tuhan. Ini kita pelajari, menarik ini, biarpun Habakuk ini mengalami satu kecemasan, tetapi harapannya dia tetap kepada Tuhan. Dia katakan, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang mendatangi mereka. Artinya adalah Habakuk ini biarpun dia mengalami satu ketakutan, tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia menyerahkan semua persoalan masalahnya ini hanya kepada Tuhan. Karena kalau dia mengandalkan kekuatannya sendiri, pasti dia tidak akan mampu. Ini menjadi suatu pelajaran juga bagi kita. Tak kala kita menghadapi satu kesulitan apapun, kita lebih berserahkan semua kepada Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhanlah yang mampu untuk menyelesaikan semua masalah apapun, kesulitan. Jadi Habakuk ini dia percaya bahwa kalau dia menyerahkan persoalan masalah kepada Tuhan, pasti Tuhan membela dia. Saudaraku yang kasih Tuhan Kristus, kita akan mempelajari selanjutnya firman Tuhan ini. Ada 3 sikap yang kita ambil di tengah-tengah kesulitan. Sikap yang pertama yaitu jangan takut, jangan gelisah, jangan mundur. Kita akan membaca terlebih dahulu dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14, saya akan bacakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Puji Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang kecewa dengan ayat ini. Kenapa mereka kecewa? Seolah-olah ayat ini tidak menjadi satu jawaban bagi mereka. Tetapi kita mempelajari, kenapa mereka bisa kecewa? Karena mereka hanya menyukai janji-janji Tuhan. Mereka tidak melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Saudaraku, melekat di sini artinya adalah tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengambil 2 kertas di lem, pasti kertas ini tidak akan
bisa dilepaskan kembali kecuali dia sobek. Demikian pula kita dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, saya yakin dan percaya tidak ada namanya ketakutan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, saya yakin dan percaya tidak ada kecemasan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, tidak ada namanya kita mundur daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang kasih nama Yesus Kristus, mari kita akan mau belajar untuk supaya kita tetap membangun hubungan kita terus menerus. Karena kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan terus menerus, saya akan dan percaya kita akan kuat untuk menghadapi semua tantangan apapun. Apalagi sekarang ini COVID-19 yang merajalela, banyak orang yang takut karena memang kelihatan mata sendiri, bukan dari kata orang tetapi mata sendiri yang melihat fakta, realita yang terjadi. Itulah yang membuat banyak orang yang takut, cemas. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita kembali untuk mau belajar firman Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, saya yakin dan percaya boleh kita takut, tetapi tidak ketakutan ini tidak sampai membuat kita mundur daripada Tuhan. Tidak menjadi satu alasan bagi kita untuk mundur daripada Tuhan. Asal hati kita melekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara, Rasul Paulus sampai berkata begini, kita melihat contoh dari Rasul Paulus. Dia katakan kepada jemaat yang ada di Roma, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasan, kelaparan, pedang, apapun yang kita hadapi, tidak bisa memisahkan kita dengan Kristus. Kenapa Rasul Paulus dia sampai berani berkata seperti itu? Karena hatinya Rasul Paulus sudah melekat kepada Tuhan. Jadi tidak ada hal yang coba untuk memisahkan dia dengan Tuhan. Tidak ada alasan, situasi apapun yang membuat dia mundur daripada Tuhan. Karena hatinya sudah melekat kepada Tuhan. Dan firman Tuhan ini menghimbau kepada saudara dan saya supaya betul-betul kita melekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi inilah sikap yang pertama yang kita ambil. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat sikap yang kedua adalah tetap bersorak-sorak. Saya akan bacakan dalam ayat 17 dan 18 dalam Habakuk pasal 3 tadi. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus, ayat ini sebenarnya mengajak kita untuk kita tetap bersyukur. Situasi apapun tidak baik, situasi apapun yang kita hadapi tidak menjadi satu alasan bagi kita untuk kita tidak bersyukur. Kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan ini, Habakuk ini mengalami satu kesulitan. Ini berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan manusia. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita mengalami mungkin usaha kita lagi merosot, pekerjaan kita tidak lancar, apapun yang kita kerjakan tidak membuahkan hasil, apalagi mungkin ditambahkan dengan ada masalah dalam rumah tangga kita. Mungkin ini menjadi satu alasan bagi kita untuk kita sulit untuk mengucap syukur. Ini menjadi satu alasan bagi kita untuk sulit kita bersorak-sorai. Tetapi saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus, kita kembali kepada firman Tuhan. Kesulitan apapun,
masalah apapun yang kita hadapi, kalau kita percaya kepada Tuhan, itu bukan menjadi satu alasan bagi kita untuk kita tidak bersyukur. Amin Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama belajar. Situasi sekarang banyak orang yang di PHK, rasanya mau kemana hidup ini. Tetapi saudara dan saya jangan takut karena Tuhan sudah berjanji Tuhan menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan melihat dalam Filipi pasal 4 perkataan dari Rasul Paulus. Filipi pasal 4 ayat yang ke-4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Rasul Paulus ini dia tidak berkata bersukacitalah karena aku mendapat berkat, tetapi dia bersukacita karena di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita bersukacita karena dapat berkat, satu saat kita tidak mendapat berkat, maka sukacita kita ini akan hilang. Tetapi mari kita akan mau belajar, kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, Tuhan adalah sumber segala-galanya. Dan inilah menjadi satu alasan dari Rasul Paulus kenapa dia tetap bersukacita dalam Tuhan. Karena dia tahu hanya dalam Tuhan ada sumber segala-galanya. Amin Bapak Ibu. Kalau kita membaca dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-26 kita akan baca. Ratapan 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menantikan pertolongan Tuhan, lebih baik kita belajar untuk tidak banyak bicara. Kalau kita banyak bicara, pasti ada salahnya. Amsal katakan kalau orang banyak bicara, pasti ada salahnya. Ingat pada waktu peristiwa bangsa Israel dipimpin oleh Yosua mengelilingi tembok Yeriko. Yosua tidak mengizinkan seorang pun yang mengeluarkan suara. Karena itu Yosua tahu persis mereka tidak diizinkan untuk seorang pun berbicara sampai mereka berhasil merobohkan tembok Yeriko. Demikian pula kita saudara. Kalau kita menantikan pertolongan Tuhan, lebih baik kita banyak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita akan mendapat hikmat daripada Tuhan. Kita akan mendapat kekuatan yang luar biasa kalau kita tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan. Inilah sikap yang kedua. Sikap yang ketiga yang kita ambil dalam ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan. Sikap yang ketiga adalah menjadikan Allah kekuatan kita. Saudaraku, kalau kita menjadikan Allah sebagai kekuatan kita, kita diumpamakan seperti rusa yang berjejak di bukit-bukit, mendapat kekuatan yang baru. Saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus, karena itu Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ini luar biasa ini. Jadi yang memberikan kekuatan hanyalah Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Kadang kita lebih condong memakai kekuatan, memakai kepintaran kita. Dan inilah membuat akhirnya banyak orang yang gagal. Karena memakai kekuatan sendiri. Tetapi kalau kita menjadikan Allah sebagai kekuatan kita, saya kira percaya pasti Tuhanlah yang selalu memampukan kita, memberikan jalan keluar tak kala kita menghadapi jalan buntu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya sampaikan di sini firman Tuhan sampai kita bertemu kembali dalam doa malam. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu.
Doa penutup. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini karena kasih setia Tuhan melimpah dalam hidup kami. Sampai pada saat ini kami rasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap memampukan kami, biarpun situasi yang menakutkan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati seluruh jemaat GPI Elusai dimanapun mereka berada. Usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkatinya. Mereka yang butuh pekerjaan, Tuhan buka jalan kepada mereka. Mereka yang pada saat ini sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan tetap kuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Berkati juga bangsa kami, biarlah situasi sekarang ini Engkau memberikan hikmat kepada presiden kami dan wakilnya, dan demikian pula kabinet-kabinetnya dari kepolisian dan dari TNI. Biarlah mereka bersatu untuk mengatasi virus corona ini merajalela di bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Biarlah berkat Allah turun atas kami semua, mulai hari ini sampai seterusnya, sampai Engkau datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali dalam doa malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Puji Tuhan.